Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan lagi dan lagi untuk beribadah di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang terbaik. Tidak hanya cuma sekali Allah memberikan kesempatan itu, tapi ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali. Karena Allah tahu betapa tidak sempurnanya beribadah kita kepada Allah, betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dan betapa lemahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah berikan kita hadiah berupa kesempatan beribadah di bulan-bulan dan hari-hari yang mulia. Setelah kita diberi hadiah tersebut, maka kemarin kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan sekarang kita memasuki bulan Dzulhijjah yang tidak kalah mulianya dengan bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan sahabat mulia Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan hari-hari ini, yakni ayyamal 'ashr min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang sudah memasuki hari keberapa? Ada perbedaan pendapat di masjid ini. 5 ya? Ya, 5 atau 6. Yang penting masih di 10 hari terakhir. Kemudian ada yang bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak ada yang bisa mengalahkan amal soleh walaupun itu jihad? Maka Rasulullah pun menjawab, walal jihadu fi sabilillah
Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah, illa kecuali satu amalan yang bisa mengalahkan. Rajulun, seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian dia berjihad dan dia tidak pulang membawa apapun, hartanya hilang di medan tempur, jiwanya juga hilang, maksudnya meninggal. Itu baru bisa mengalahkan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Kalau jihad meninggal, hartanya habis. Tapi semua amalan tidak ada yang bisa mengalahkan. Kita baca Quran, kita sholat sunnah, kita berzikir, kita bertakbir di 10 pertama Dzulhijjah, sangat besar pahalanya. Maka Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan menyia-nyiakan hari-hari terbaik ini seperti kita menyia-nyiakan Ramadan kemarin? Ataukah kita memanfaatkannya dengan baik? Semua tergantung usaha kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Al-Quran tentang Dzulhijjah, hadis-hadis Nabi tentang Dzulhijjah itu seperti kertas yang tercecer di lantai, seperti kertas yang tercecer di tanah-tanah, kemudian kita injak-injak, enggak kita ambil, kita hiraukan, kita abaikan. Maka percuma Bapak Ibu sekalian, ini kata saya percuma Allah memberitakan 10 hari terbaik. Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang paling utama daripada 10 hari terbaik ini. Tapi kalau kita nggak beramal soleh, percuma. Kalau nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, masya Allah, diawali dengan pertanyaan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Abbas pernah ditanya, ini dulu sahabat kecil yang sangat cerdas. Imam Ibnu Abbas, dia tafsirul Quran, pentafsir Al-Quran. Imam Ibnu Abbas pernah ditanya, ma khairul ayyam, apa hari terbaik? Wa ma khairul syuhur, apa bulan yang paling baik? Wa ma khairul a'mal, apa amalan yang paling baik? Ibnu Abbas pernah ditanya demikian. Kalau ditanya demikian, Bapak Ibu, jawabannya apa? Apa hari terbaik? Hari apa? Hari Jumat. Ibnu Abbas mengatakan khairul ayyami yaumul jumu'ati, hari terbaik adalah hari Jumat. Masya Allah, jawabannya sama seperti Bapak Ibu. Wa ma khairul syuhur, apa bulan terbaik? Jawabannya apa? Waduh, bilang Dzulhijjah ya Ramadan. Coba kita lihat siapa yang betul. Wa khairu syuhuri syahru Ramadan, dan bulan terbaik adalah bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas. Beberapa ada yang betul. Wa ma khairul a'mal, apa amal terbaik? Apa Pak? Nah ini nggak berani jawab, kita kesana. Tadi sudah salah kedua. Khairul a'mali as-salawatul khamsi li waqtiha, yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bukan ala waqtiha, pada waktunya dan, tapi li waqtiha, ketika waktu itu datang sholat, itu namanya sholat tepat waktu. Itu kata Imam Ibnu Abbas, amalan paling baik. Itu ketika muadzin Pak Agus ya, masya Allah, Pak Agus adzan, langsung semuanya ke masjid, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, itulah amalan terbaik, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, maka pertanyaan ini tersebar dan sampai ke telinga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib pun ditanya hal yang sama. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, law su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib lamma ajabu misli ma ajabu Ibnu Abbas. Kalau semua ulama
semua para ahli hikmah, semua para ahli fikih kalau ditanya 3 hal tadi, pasti jawabannya mirip seperti Ibnu Abbas. Apa hari terbaik? Hari Jumat. Apa bulan terbaik? Bulan Ramadan. Apa amal terbaik? Sholat tepat waktu. Illa anni aqul, tapi jawabanku beda, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ditanya, ma khairul a'mal, apa amalan terbaik? Ali bin Abi Thalib mengatakan, khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amalan terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah. Betul apa enggak? Ya betul juga ya. Ya percuma amalan besar, sholat, haji, tapi nggak diterima ya percuma ya. Ya percuma, betul juga ya. Betul ini juga cerdas, masya Allah. Sahabat mulia, semoga kita bisa bertemu beliau di surga. Amin. Dan amalan yang diterima itu kan syaratnya 2. Apa Pak? Ikhlas sama sesuai tuntunan Rasul. Menjauh cuma 1. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin ikhlas amal kita, semakin pahalanya besar. Semakin mirip amal kita dengan Nabi, semakin besar pahalanya. Sholat itu kalau mirip sama Nabi, amalnya semakin besar, pahalanya semakin besar. Nah kata Ali bin Abi Thalib, amal yang paling baik yang diterima oleh Allah, walaupun itu cuma meringis Allah, tersenyum. Senyum kan amal. Ada orang cemberut sama kita malah senyum. Kita ikhlas senyum, diterima oleh Allah. Oh itu masya Allah. Karena betapa banyak sholat kita selama bertahun-tahun itu, kita tahu nggak yang diterima yang mana? Nggak tahu. Bisa jadi 60 tahun, 70 tahun kita sholat, oleh Allah semuanya dicoret semua. Di sholat kok ini kan, sholat kok nggak ikhlas belas, sholat kok nggak mirip sama Nabi, dicoret. Malah yang keterima malah yang senyum sama orang, masya Allah. Terus ngambilkan minum orang buka puasa, ikhlas, itu malah diterima. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wa khairus syuhuri, dan sebaik-baik bulan ma tatubu fihi taubatan nasuha. Bulan terbaik adalah bulan ketika engkau bertobat kepada Allah. Ya betul juga. Bulan terbaik adalah bulan ketika engkau bertobat kepada Allah. Ketika engkau berubah dari orang jahat menjadi orang baik, bulan terbaik. Percuma hari ini bulan Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, tapi kalau kita masih banyak melakukan dosa, ya enggak hari terbaik. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Bulan terbaik adalah bulan ketika kita bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, wa khairul ayyami, dan sebaik-baik hari. Tadi kan hari Jumat. Ya, ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billah. Sebaik-baik hari adalah ketika engkau keluar dari dunia menuju alam kubur dalam kurung meninggal dalam keadaan beriman. Itu sebaik-baik hari. Masya Allah. Ya betul juga. Apalagi meninggalnya di hari Jumat, tambah sebaik-baik hari sudah, masya Allah. Maka nasihat yang tersirat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manfaatkan hari-hari terbaik Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini dengan banyak amal soleh dan taubat. Ikhlaskanlah amal soleh, ikhlaskanlah taubatnya, miripkanlah amal soleh dengan Nabi. Kalau diterima di hari terbaik ini, masya Allah, maka apa gunanya hari-hari terbaik kalau kita nggak beramal soleh? Apa gunanya bulan terbaik kalau kita nggak bertobat, masih banyak dosa? Sudahkah kita banyak baca Quran hari-hari ini? Sudahkah kita banyak-banyak sholat sunnah? Sudahkah kita berpuasa hari-hari ini? Sudahkah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi
dalam Al-Quran surat An-Nur setelah bercerita tentang cahaya di ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah berbicara tentang masjid di ayat yang ke-36. Allah berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Cahaya itu ada di rumah-rumah Allah. Cahaya itu ada di masjid-masjid Allah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya nama Allah. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maka dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Al-Zuhaili beliau berkata, Allah memerintahkan dan mewajibkan supaya masjid-masjid itu dibangun dan diagungkan, dimuliakan dengan mengagungkan namanya, disucikan dari kotoran-kotoran, supaya namanya itu diulang-ulang di dalamnya dengan cara mengumandangkan azan, bertasbih, berzikir, sholawat dan baca Quran di dalamnya. Dan supaya di dalamnya manusia sholat kepada Allah, mensucikannya di permulaan dan di akhir siang, bil wudu'i wal asal. Maka cahaya itu ada di masjid, Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin mendapatkan cahaya keberkahan, maka sering-sering datang ke masjid. Apalagi di depan ini lampunya terang sekali, insyaallah cahaya. Yang kedua, saya nukilkan dari surat Al-Jin ayat 18 yang di sini temanya, babnya adalah apa fungsinya masjid. Maka kalau kita pengen tahu apa fungsinya masjid, tanya kepada yang punya. Jangan tanya kepada orang lain. Jangan tanya kepada Pak Tamir, karena Pak Tamir nggak punya masjid. Siapa yang punya masjid? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Masjid itu miliknya Allah. Makanya kalau ingin tahu fungsi masjid, bagaimana cara mengelola masjid, tanya kepada Allah. Tanya kepada Allah berarti lihat apa? Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, berarti ada di hadis. Makanya tanah masjid itu bukan tanah milik pribadi, tapi tanah wakaf, bukan milik siapa-siapa, karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada masjid, kalau pengen tahu ini milik Allah, bukan lihat aja. Misalkan ada orang lain bukan dari golongannya sholat di sini, kamu nggak boleh dibersihkan. Ini najis ini, kamu bukan golongan kami. Nah, itu berarti bukan milik Allah. Tapi kalau masjid milik Allah, siapapun mau sholat di situ, mau berzikir di situ boleh. Itu innal masajida lillah, milik Allah. Maka bagaimana cara mengatur masjid, fungsi-fungsi masjid? Tanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18 tentang ya'mur ta'mir, tentang siapa yang boleh memakmurkan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid adalah yang pertama, man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, yang kedua beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan senantiasa mengerjakan sholat di masjid, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia enggak takut apapun kecuali kepada Allah. 5 syarat menjadi takmir masjid. Ya'mur masajid Allah. Maka heran kalau ada takmir masjid tapi enggak sholat di masjid, itu heran. Takmir masjid syaratnya 5 tadi: beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sholat di masjid, zakat, tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Nggak takut jabatan digeser, nggak takut. Nggak takut kedudukannya menjadi hina, nggak takut.
Yang ditakutkan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah pengurus takmir itu yang senior? Jawabannya tidak. Pengurus takmir itu yang punya berapa tadi? 5 syarat tadi. Dan orang-orang yang bukan pengurus tapi ikut memakmurkan masjid, syaratnya 5 tadi. Beriman kepada Allah, hari akhir, sholat, zakat, tidak takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling tahu fungsi masjid itu Allah, dan konkretnya bisa dilihat bagaimana Rasulullah menjalankan masjid. Dan masjid yang terkenal yang dikelola oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, terbuat dari pelepah kurma, kemudian temboknya biasa, kotak persegi panjang begitu, dan yang ada atapnya hanya yang dipakai untuk sholat sekitar 3 sof, karena kebutuhan waktu itu cuma 3 sof. Jadi yang ada atapnya 3 sof, yang tengahnya bolong, yang di paling belakang ada atapnya lagi. Maka fungsi dari masjid yang ada atapnya tadi untuk melindungi orang sholat. Terus bagaimana atap yang di belakang untuk melindungi apa kira-kira? Bapak Ibu? Masjid Nabawi zaman dulu itu belum pernah lihat ya? Oh belum pernah. Nanti ini memang nggak ada slide-nya. Di Masjid Nabawi zaman dahulu di belakang itu ada atap, dan itu untuk ahli sufa. Ahli sufa adalah orang-orang miskin yang nggak punya rumah. Dia tinggal di situ, makan di situ dalam masjid. Dan dia belajar kepada Nabi. Makanya fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk pendidikan, untuk pendidikan. Makanya kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW, jadikan masjid itu ada fungsi pendidikan. Ya seperti ini taklim, kemudian untuk anak-anak TPI, untuk anak-anak remaja ada pendidikan, mungkin pesantren Sabuahan atau apa gitu. Nah, maka fungsi masjid itu pendidikan. Sufah itu adalah bagian belakang Masjid Nabawi yang ada pelepah kurmanya, ada atapnya untuk mereka tinggal. Salah satunya adalah sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan paling banyak hadis. Sampai Umar mengatakan Abu Hurairah dialah yang paling banyak meriwayatkan banyak hadis. Dia sering di masjid dan sering menemui Nabi untuk menuntut ilmu, mulazamah. Tetapi aku sibuk dengan pasar, kata Abu Umar Ibnu Khattab. Tidak hanya fungsi pendidikan, tapi juga fungsi penjara. Zaman dulu itu masjid jadi penjara, ada fungsi penjara. Pernah dengar? Fungsi penjara, yaitu kalau kita pernah umroh atau haji, kalau kita di Masjid Nabawi itu ada banyak tiang, Pak, 9 tiang itu. Salah satu tiang itu namanya tiangnya Abu Lubabah. Ada tulisannya bahasa Arab, hadhihi ustuwanah Abu Lubabah. Abu Lubabah itu sahabat, dan itu ada sejarahnya. Waktu itu sahabat Abu Lubabah merasa bersalah, dia nggak mau datang ke Nabi minta ampun kepada Allah, tapi dia ngikat diri di tiang masjid. Mengikat diri di tiang masjid, dia berazam, sampai Allah mengampuniku, aku nggak akan melepaskan tiang ini. Yang bantu ngikat istrinya. Waktu sholat talinya dilepas, sholat, habis itu diikat lagi sama istrinya sampai 6 hari, Pak. Baru Allah menurunkan ayat tentang Abu Lubabah. Nah ini ada fungsi penjara, Masya Allah. Dan waktu itu Nabi juga pernah memenjara orang kafir, diikat di tiang masjid 3 hari. Diikat di tiang masjid, orang kafirnya lihat ada orang sholat, orang ngaji, baca Quran, zikir. Tiba-tiba setelah 3 hari dilepaskan, balik lagi masuk Islam, Masya Allah. Ini fungsi tiang masjid itu untuk penjara. Makanya ibu-ibu kalau punya suami untuk nakal itu, saya rata ikat di tiang masjid. Pulang baik. Mau orang kafir aja 3 hari masuk Islam. Ya bapak di sini. Bisa di sini aja besar aja ya Bu ya. Sekarang sudah ada fungsi ini. Makanya pendidikan boleh terpisah dari masjid. Maksudnya gedung TK di sana. Penjara boleh terpisah dari masjid, boleh mungkin penjara di sana. Penerimaan tamu dulu masjid untuk menerima tamu. Menerima tamu boleh jauh dari masjid. Maksudnya boleh terpisah dari masjid.
Tapi unsur-unsur tadi kalau bisa harus ada masjid di dalamnya. Kalau zaman dulu penjara yang di masjid, pendidikan yang di masjid, sholat yang di masjid, terima tamu yang di masjid, ngatur ekonomi yang di masjid. Zaman sekarang gedungnya beda-beda tapi harus dekat masjid semua. Di penjara ada masjid, di penerimaan tamu ada masjid, di sekolah, di TK ada masjid. Makanya heran kalau ada perumahan, sekolah yang dibangun apanya dulu masjidnya nggak ada. Nah ini bagaimana mau berkah ilmu yang mencontoh Nabi. Maka kalau bisa harus dekat dengan masjid. Intinya dalam masjid itu ada fungsi pendidikan. Tiap hari ahlu suffah ngaji kepada Rasulullah SAW sampai memiliki Abu Hurairah yang riwayat hadisnya paling banyak. Terutama pendidikan anak-anak. Nah ini baru ngomong ke anak-anak. Apa yang Allah inginkan tentang anak-anak di masjid? Anak-anak kalau di masjid gimana? Ustaz, ya tanya kepada yang punya, tanya kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kalau di masjid diapakan? Bagaimana nasibnya anak-anak? Bagaimana contohnya Rasulullah kepada anak-anak ketika di masjid? Bagaimana adabnya? Maka saya mengambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya ambil beberapa hadis saja, mungkin 3 hadis kasih sayang kepada anak kecil. Ini adab utama sama anak kecil itu kasih sayang. Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibnul Aziz Zinad mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman Al-Harith an Amr ibn Shu'aib, dari sahabat Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Rasulullah bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengenali hak orang tua di antara kami, bukan golongan kami. Maka umat Nabi Muhammad SAW itu salah satu sifat dan cirinya kalau ada anak kecil itu sayang. Anak kecil itu masya Allah senyum. Bukan kalau ada anak kecil menuntut itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad itu sayang sama anak kecil, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Yang kedua, sebuah hadis yang saya baca artinya dari Ya'la bin Murrah bahwa ia berkata, kami pernah pergi bersama Nabi SAW, lalu kami diundang makan. Tiba-tiba ada Husain itu siapa? Cucu Nabi SAW yang tengah bermain di jalan, main-main. Lalu Nabi bergegas di hadapan orang-orang, kemudian membentangkan kedua tangannya. Kemudian Husain sesekali berlari kepada Rasulullah, sesekali bercanda kepada beliau sampai memegangnya. Salah satu tangannya di kepalanya Rasulullah, ngeremes rambutnya Rasulullah. Salah satu tangannya ngeremes jenggotnya Rasulullah. Dicoba-coba, masya Allah. Ini Husain, cucu beliau. Lalu beliau memeluk merangkulnya sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Keduanya adalah keturunan pilihan. Masya Allah. Ini salah satu sifat umat Rasulullah. Kalau kita ingin contoh Rasulullah, kalau dijambak anak kecil kita malah seneng melu, masya Allah. Bukan mau tua yang gimana enggak? Mau ngelama itu. Ini salah satu ciri Rasulullah. Kandungan hadis ini menganjurkan agar mencumbu dan berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Hadis ini juga menerangkan bagaimana tawadhunya kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Bahkan Bapak Ibu sekalian, adab kepada anak-anak itu memberi salam. Dan ini adab yang sudah hilang di antara kita, yaitu kalau ada anak-anak main di luar masjid atau di mana tekongan atau ngapain gitu, kita pasti melihatnya sambil berlalu saja. Tapi Rasulullah SAW setiap ketemu anak kecil, dia apa kan? Diberikan salam terus nyapa. Assalamualaikum, main opo rek? Main opo le? Kok cek api? Nah gitu. Ini adab yang sudah hilang. Kadang kita ada anak kecil, kalau ada orang tuh, Assalamualaikum Pak. Anak kecil main gak disalami. Rasulullah selalu
salam kepada anak kecil dan tanya sedang main apa. Nabi pernah bertemu dengan Abu Umair, anak kecil. Rasulullah, kata Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, beliau bersaksi Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Aku punya saudara laki-laki yang dikenal dengan Abu Umair, anak kecil. Pada saat itu aku mengira dia mungkin masih usia menyusui, kurang dari 2 tahun. Apabila Rasulullah datang, biasanya beliau nengok Abu Umair ini, kemudian beliau tanya-tanya ke Abu Umair, Assalamualaikum Abu Umair, lagi ngapain? Main apa itu rek? Nah, ternyata Abu Umair lagi main burung. Main burung peliharaan Pak. Main burung peliharaan. Ternyata burungnya meninggal. Abu Umair nangis. Rasulullah, loh kenapa Abu Umair? Nah, kenapa Nugair itu nama burung? Nah, jadi Rasulullah itu ramah sama anak, mencintai anak, dan tanya-tanya lagi main apa, salam, memberi salam kepada anak. Yang ketiga, hadis ke-367, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abil Haytham al-Akhtar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsani Yusuf bin Abdullah bin Salama qala sammani Rasulullah SAW Yusuf. Aku berkata, Rasulullah memberiku nama Yusuf. Wa aq'adani ala hujrihi. Dia mendudukkanku di pangkuannya, wa masaha ala rasihi, dan mengusap rambutku. Masyaallah. Ini juga salah satu ciri umat Rasulullah adalah suka mangku anak kecil dan diusap-usap rambutnya. Rasul juga pernah mencium anak-anak kecil, Hasan Husain ya. Gitu. Hadis ini menegaskan perlakuan lemah lembut terhadap anak-anak kecil, bersabar atas tingkah laku mereka, dan tidak menghukum mereka karena mereka bukan mukallaf, orang yang dibebani syariat. Tidak menghukum orang yang bukan mukallaf. Ya, ini beberapa hadis tentang adab umum kepada anak kecil. Adabnya kebanyakan kasih sayang, mencium, ngelus. Ada yang ngelama itu malah dipeluk. Ya, gitu. Maka bagian yang kedua saya paparkan hadis yang menggabungkan antara anak kecil sama masjid. Anak kecil dan masjid. Hadis yang pertama, Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang gila. Jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang gila. Jangan diputus. Jangan diputus ya Pak ya. Nah, ini ada kelanjutan. Jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang gila. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnul Jauzi, Al-Mundhiri, Al-Haytami, bahkan Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini tidak ada sumbernya, alias lebih lemah daripada hadis dhaif. Maka kalau ada orang bilang jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang gila, nah ini hadis dhaif. Hadis sahih, jangan dipercaya. Maka hadis yang sahih yang berikutnya ini. Saya bacakan hadis yang kedua. An Abdullah bin Shaddad an abihi qala. Dari Abdullah bin Shaddad, dari bapaknya, ia berkata, Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahada salatal isya. Rasulullah pergi kepada kami dalam salah satu salat isya. Rasulullah pergi ke salat isya. Wa huwa hamilun Hasan wa Husain, dan dia sedang menggendong kedua cucunya. Siapa? Hasan dan Husain, kanan sama kiri, ke masjid. Masya Allah. Dan kalau ada hadis terus menyebut Hasan Husain, itu biasanya Hasan Husain waktu itu umurnya masih kecil. Rasulullah wafat itu Hasan Husain masih umur 8 sama 7 tahun. Hasannya 8 tahun, Husainnya 7 tahun. Rasulullah wafat. Berarti ketika Rasulullah masih ada, ya paling umurnya kurang dari itu, ya 8 atau 7 tahun. Masih kecil, gendong Hasan sama Husain ke masjid. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Kemudian Rasulullah pun ke depan ke tempat imam, meletakkan Hasan dan Husain. Kemudian beliau bertakbir untuk sholat, lalu mengerjakan sholat.
Di Rasulullah bawa anak kecil sambil ngimami. Pernah terjadi di Masjid Darussalam kan? Pernah ya? Siapa yang ngimami? Ustaz Suryadi. Masya Allah, Masya Allah. Bawa anak ya, Masya Allah. Itu satu ya. Rasulullah 2. Hasan sama Husain 2. Masya Allah. Fasajada baina dhahrani salatihi sajdatan atala. Ini pas imami sholat jamaah. Tiba-tiba ada kejadian Rasulullah itu sujud dengan sujud yang sangat lama. Dan waktu itu sahabat itu biasanya sangat khawatir. Kalau ada kejadian aneh itu khawatir. Yang pertama, takut Rasulullah kenapa-napa. Yang kedua, karena mereka adalah manusia yang dekat dengan wahyu. Biasanya kalau ada apa-apa itu ada wahyu turun. Kalau imam sekarang sujudnya lama ya, bukan wahyu turun, Pak. Mungkin apanya yang turun. Jadi Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama. Biasanya 1 menit, 2 menit. Ini sampai 5 menit lebih. Lama sekali. Kalau kita mungkin mengira imam itu husnul khotimah. Ayo tidak dipotong. Husnul khotimah itu ada 2, bisa meninggal khotimah, bisa ketiduran. Ya, Rasulullah 5 menit sujud sangat lama. Maka qala abi, ayahku berkata, yang cerita itu, farofa'tu roksi, aku pun mendengarkan dulu bahasa Inggris, menengadahkan kepalaku. Pernah Pak ketika sujud dangak? Ini yang boleh dangak sahabat aja, jangan saya. Sujud kok semuanya dua kali. Ini yang boleh dangak sahabat. Ternyata dangaknya sahabat itu ya, ada berkahnya lebih sampai ada hadisnya. Aku dangak ya, gitu ya. Siapa tadi? Sahabat tadi. Ternyata aku melihat wa idza sabiyyu ala dhahri Rasulullah SAW. Ternyata ada anak kecil sedang di punggungnya Rasulullah main kuda-kudaan. Alhamdulillah Rasulullah SAW. Wa huwa sajid, pada Rasulullah sedang sujud. Faraja'tu ila sujudi. Setelah aku tahu, walah penyebabnya ini, ya wis aku sujud maneh, gitu kata sahabat tadi. Maka aku sujud lagi. Tindakan terus. Ini gerakan yang dibolehkan dalam suatu gerakan kecil ya, gerakan kecil, sujud dana. Maka falamma qada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah selesai sholat, qala nas, para sahabat pun penasaran, bertanya, ya Rasulullah. Ini sahabat penasaran karena sujudnya nggak dana. Yang sahabat ini nggak penasaran, oh sudah tahu, sudah dana. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika sajdatan sajdatan atoltaha. Wahai Rasulullah, sujudmu kok lama sekali. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun, sampai kami itu khawatir kalau mau kenapa-napa. Au annahu yuha ilaik, dan kami mungkin beranggapan wahyu sedang turun. Qala, Rasulullah bersabda, kullu dzalika lam yakun, keduanya bukan itu alasannya. Walakin, akan tetapi, ibni, anakku, irtahalani, dia menjadikanku sebagai kendaraan, kuda-kudaan. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Masyaallah. Dan aku tidak mau membuatnya terburu-buru, aku biarkan saja sampai dia selesai dari urusannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Masya Allah, indah sekali hadis ini Bapak Ibu sekalian. Aku nggak mau menyakiti dia, aku biarkan dia selesai apa? Urusannya. Ternyata anak kecil itu punya urusan sama kita. Urusannya sama punggung kita. Dibuat mainan, kopiahnya dianu, itu urusan sama kita. Maka jangan diremehkan urusan anak kecil ini. Anak itu punya urusan sama kita. Jangan sampai anak itu menjadi trauma beribadah
atas apa yang kita lakukan. Ketika anak punya urusan sama kita jadi keren. Bapak di sholat, akhirnya anak itu menganggap sholat itu problem. Aduh, bapak sholat, males aku, kamayus. Nah, begitu. Jadi anak menjadikan sholat itu masalah. Lagi ngaji baca Quran, anak lagi main, ibu ngaji, situ, diseneni gini. Anaknya bilang, ibu ngaji, males. Hasan Hussein ketika Rasulullah sholat seneng Rasulullah dimaini Rasulullah. Akhirnya Hasan Hussein tumbuh orang yang seneng sholat, nggak trauma. Maka kalau anak sudah nggak seneng sholat, apalagi nggak seneng ke masjid, di masjid malah dimarahi terus, akhirnya tumbuh dalam pikirannya, kalau saya ngelihat orang kopiahan pakai sarung mukena, itu berarti orang jahat. Sampai kayak gitu, hati-hati. Ini berarti kan traumatik. Makanya ciptakan suasana itu ada anak-anak ngelihat orang kopiahan sarungan tuh, ini orang kopiahan sarungan itu mesti baik sama aku. Aku mesti dipeluk, ya. Waktu sholat dielus-elus, waktu sholat. Makanya dielus-elus, dipeluk. Ketika sholat aku main ya, nggak apa-apa, baik ya orang pakai mukena itu. Nah, bukan yang baik cuma aku lo ketemu orang pakai rok pendek baik loh. Tapi kalau pakai mukena aku jahat ya. Anak kecil kayak gitu tuh bisa merekam gitu. Makanya ciptakan suasana masjid itu yang anak-anak itu senang. Lagi di sini nggak dimarahin loh ini. Rasulullah pun seperti itu. Diganggu sama anaknya yang katanya diganggu. Ternyata itu bukan gangguan. Itu anak sedang punya urusan sama kita. Kita nggak jangan sampai buru-buru urusannya, biar selesai dulu, main puas baru Allah. Masya Allah. Nah, ini ada kasus Pak, kisah nyata. Saya punya 2 kasus. Yang pertama, pernah ada sebuah masjid, saya nggak sebutkan masjidnya. Ketika habis sholat asar mau maghrib ya, pesan anak lagi kumpulin, kan rame. Maka salah satu pengurus masjid itu ngambil mic, volume dipolkan, langsung. Anak-anak, kalau rame di rumah aja, jangan anak-anak masjid, pergi sana. Ya Allah. Akhirnya anak-anak menjadi nggak nyaman di masjid. Waduh, aku di masjid disertai sama nggak nyaman. Senin itu nggak nyaman. Akhirnya mainnya ya ke kafe, lihat teman-teman ada kafe itu karena anak muda di barat. Yang orang tua di ngobrol ayo makan anak muda, hari-hari rame lah gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, kasus yang kedua ini terjadi pada saudara saya sendiri, saudara sepupu saya sendiri. Dia anak kecil umur SD kelas 6 tahun, kelas 6 mungkin berapa tahun ya? Kelas 1 itu berapa tahun? 12 tahun. Dia masih kecil, tapi suaranya tuh kalau ngaji enak. Kalau ngaji itu enak. Nah, ini mohon maaf kalau menyinggung ya. Dia diundang ke Masjid Muhammadiyah, mohon maaf. Ini juga introspeksi diri kita. Diundang ke Masjid Muhammadiyah untuk sholat subuh. Anak kecil disuruh imami gitu Pak. Masih kecil. Suaranya enak, saudara saya. Kemudian ketika dia imami sholat subuh atau sholat qiyamul lail, saya lupa, sholat qiyamul lail, dia baca surat Al-Baqarah dibagi 2, dia cerita. Setelah itu pas imami, ibu-ibu itu saking enaknya suaranya sampai nangis dengan anak kecil ini ngaji. Bagus, merdu, indah. Habis salam, tiba-tiba bapak-bapak ngurus masjid dan lain itu ngerubungi dia di tempat imam. Habis itu dihakimi. Kau oleh imam masjid cilik, kau oleh. Sopo sing ngajari loh ini. Dihakimi sama bapak kaya masjid ini. Akhirnya dia pulang nangis. Padahal yang undang kan takmir juga sendiri. Harusnya kan kalau mau protes ke
ibunya, jangan langsung ke anaknya, bahaya. Lah anaknya sakit hati gimana? Ternyata betul saudara saya masih kecil SD pulang ke rumah nangis bilang ibu, aku mau dipindahin ke bawah kamu ini, nah sambil nangis. Nah anak itu selain ke masjid Muhammadiyah itu juga ke masjid NU juga, udah orang apa ya? Masjid NU juga. Lah dia di situ itu sering diundang ngaji, karena sore bagus ya. Ada pernikahan diundang ngaji, masih kecil. Ada sunatan diundang ngaji, masih kecil, sore bagus. Sering dikasih uang, gitu, sering dikasih jajan. Lah di masjid NU, lah di masjid Muhammadiyah dimarahi. Akhirnya dia bilang ibu, aku mau di Muhammadiyah, aku mau bu NU, aku sambil nangis. Ibunya ketawa. Ini udah nggak begini. Karena masjid di situ nggak ramah. Karena kecil imam dimarahi. Harusnya kan takmirnya. Maka hati-hati seperti ini. Gimana kalau anak-anak kita itu trauma sama masjid, trauma sama ibadah, trauma sholat, disuruh sholat dimarahi, disuruh ngaji dimarahi, itu semua akhirnya tumbuh. Kalau ketika dia punya kesempatan nggak sholat, kesempatan nggak baca Quran, ya dia nggak baca Quran, nggak sholat. Mau nggak enak sholat itu di sana itu. Hati-hati menanamkan trauma kepada anak di masjid hati-hati. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel di Turki, dia mengatakan, jika suatu masa kamu tidak mendengar gelak tawa anak-anak di masjid, riang gembira di antara sof-sof masjid, sesungguhnya takutlah kalian akan datangnya kejatuhan generasi muda di masa itu. Maksudnya kalau ada masjid, nggak ada anak kecil, nggak ada anak-anak yang lari-lari. Maksudnya bukan nanti generasi mudanya gimana gitu. Anak-anak kecilnya nanti nggak kenal masjid, malah dijain ke kafe-kafe. Oh, anak senang kafe. Oh, nanti waktu kuliah ke kafe. Nanti ke Janimpa, oh seneng ya. Nanti waktu muda ya ke Janimpa. Ke masjid nggak pernah diajak, ya nggak kenal anak-anaknya. Maka itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini waktunya habis Pak. Ya, terakhir ya Pak, hadis. Nabi SAW sedang berkhutbah naik mimbar. Tiba-tiba masuklah kedua cucu beliau, Hasan Husain masih kecil, datang masuk ke masjid pakai baju warna merah. Masya Allah, kecil-kecil lucu. Gini-gini ya, waktu khutbah. Dan disebutkan di riwayat itu merahnya itu ada garis-garisnya, garis-garis merah, luatan. Sedang jalan, tiba-tiba Hasan Husain itu lari-lari di sof. Lari-lari di sof. Ada orang duduk rapi, lari di depannya, kayak anak kecil tuh. Gini. Sesekali mereka jatuh, kejeduk, terus bangkit lagi lari-lari. Lucu kayak kecil. Kejeduk lari, jatuh lagi. Nah Rasulullah itu gemes. Saya lucu nih gitu loh. Karena Hasan Husain Rasulullah gemes. Maka Rasulullah ngambil dua anak cucu beliau, ambil digendong dua-duanya. Lagi khutbah ngambil cucu, dibawa ke mimbar sambil khutbah. Kata pertama yang diucapkan Rasulullah adalah Shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Allah mengujiku, tapi aku gak sabar. Tahu maksudnya? Gak sabar, gemes. Ngapain tak? Allah, ya gitu. Sambil khutbah. Begitulah sikap Rasulullah kepada anak kecil kalau di masjid. Ramah, senyum, gendong, masya Allah. Cuma ketentuannya sebenarnya masih panjang. Ketentuannya sikap kepada orang tua adalah kalau bisa ketika mengajak anak kecil ke masjid maka harus tanggung jawab. Jangan sholatnya diculno dewe. Akhirnya ada jamaah yang mungkin terganggu juga. Jamaah yang mungkin lagi tensinya lagi naik. Ngomong soal Fatihah. Anak kecil tensi lagi naik terganggu. Kalau bisa orang tua itu juga tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah tanggung jawab.
Syekh Utsaimin juga menasihati kita kalau ingin membawa anak ke masjid, dibawa para orang tua untuk memberikan pendidikan adab dalam masjid dan wilayah masjid. Wilayah masjid. Nah ini loh, wilayahmu ini silakan lari-lari, ini di teras lari. Kalau sudah masuk sini jangan gitu ya, yang diam yang tenang. Nah itu tuh dikasih adab dulu, jangan bawa anak ke masjid ya, nggak diajari di bawah. Wes di masjid kayak di rumahnya, mik dicopot ini. Ya bagus ya, mik dicopot ini mik, nah jangan diajari, ini mik jangan dicopot ini. Itu tanggung jawab orang tua. Maka beliau juga menasihati demikian juga saya pesan kepada pengurus masjid, takmir masjid agar berlapang dada dan tidak menghalangi anak-anak datang ke masjid sepanjang masih diperbolehkan syariat dan tidak mengusir mereka dari tempatnya. Maksudnya kalau anak itu sudah masuk di SOS 1 jangan diusir. Cilik sosis ini maksudnya sudah SD, masih SD. Walaupun sebenarnya kalau di sebelah imam itu kalau bisa bukan anak kecil, karena untuk pengganti imam atau imam kalau pas lagi salah ya. Nah kalau bisa jangan anak kecil kalau bisa paling belakang atau paling pojok, paling samping ya. Tapi kalau ada anak kecil, dia tiba-tiba di SOS 1, anak dewasa nggak boleh, itu hak mereka. Orang dewasa nggak boleh ngusir dia. Jadi dialah yang paling berhak mendapatkannya, baik anak-anak atau orang dewasa. Karena mengusir anak-anak dari masjid atau tempat sholat mengandung unsur yang pertama, perampasan hak. Siapapun yang mendahului orang lain dari kalangan muslimin, dia orang yang paling berhak meraihnya. Yang kedua, menyebabkan trauma pada anak untuk kembali ke masjid. Yang ketiga, akan menanamkan rasa dengki kepada anak terhadap orang yang ngusir dari tempatnya. Ini 3 pesan Syekh Utsaimin kepada pengurus masjid dan orang tua juga. Kalau bisa bertanggung jawab atas anaknya, janganlah memarahi anak di masjid, bersikaplah lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.